Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nisha Fitra Andasari, NIM 21050AF, kelas reguler B dari Akademi Farmasi Masih Makassar, akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi manusia dari dosen Pak Maulana Zulkarnain S.Pram, MBiomek, yang berjudul Sistem Muskular. Sistem muskular, jaringan otot. Otot atau muskel merupakan jaringan tubuh baik yang melekat pada tulang maupun tidak dan berfungsi sebagai alat gerak aktif dan dijumpai dari invertebrata hingga vertebrata. Otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 6.000 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi sistem muskular atau otot: 1. Menjadi alat penggerak otot yang menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh, menopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. 2. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. 3. Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendekkan dengan kekuatan tertentu. Kedua, eksitabilitas, kemampuan otot untuk merespon stimulus. Ketiga, ekstensibilitas, kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dan dengan derajat tertentu. Keempat, elastisitas, mampu kembali ke bentuk dan ukuran semula. Prinsip kerja otot atau all or none. Sel otot bekerja berdasarkan prinsip all or none, di mana bila suatu sel otot diberikan stimulus ambang atau di atas ambang, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Sedangkan terhadap stimulus di bawah ambang, sel otot tersebut tidak akan merespon apapun terkecuali stimulus tersebut terjadi secara terus-menerus. Jenis-jenis otot. Jenis otot terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot polos. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka atau lurik intinya terletak di tepi pinggir. Terdapat garis gelap dan terang sangat jelas. Ujung otot yang melekat pada tulang tersebut tendon. Ujung otot yang melekat pada tulang yang lebih diam disebut origo. Ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersio. 2 atau lebih kelompok otot dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis. 2 tipe kontraksi otot rangka, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Yang kedua, otot jantung. Memiliki sifat di antara otot rangka dan otot polos. Sel otot bercabang dengan inti di tengah. Beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Antara satu sel dengan sel lain di sebelahnya dihubungkan dengan sintium. Hanya ada di jantung, dipengaruhi sistem syaraf otonom. Kontraksinya terjadi otomatis dan ritmis. Yang ketiga, otot polos. Bentuk sel otot polos seperti gelendong panjang, ramping, pipi, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti nukleus. Di tengah terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga. Kontraksinya lambat, berlangsung lama, kadang-kadang ritmis. Sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Perbedaan antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos ada di gambar di atas. Tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung ada di gambar di atas. Berdasarkan kinerja otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot sinergik, otot yang kerjanya saling membantu. 2 otot antagonis, otot yang kerjanya saling berlawanan. Berdasarkan gerak dasar otot dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, otot flexor, gerakan yang membengkokkan. 2 otot ekstensor, gerak yang meluruskan. 3 otot abduktor, gerakan yang menjauhi tubuh. Keempat, otot adduktor,
gerakan yang mendekati tubuh. Otot 5 otot pronator, gerakan memutar ke bawah. Keenam otot supinator, gerakan memutar ke atas. Struktur suatu sarkomer. Sarkomer merupakan subunit miofibri yang dibatasi oleh 2 garis Z dan merupakan unit fungsional dari sel otot rangka. Sarkomer tersusun atas filamen tebal atau miosin, filamen tipis atau aktin yang tersusun atas aktin, tropomiosin, dan troponin. Bisa dilihat pada gambar di atas, itulah bentuk filamen miosin. Kemudian yang di atas filamen aktin. Contoh gerak yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya gerak pada siku lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Yang kedua, aduksi dan abduksi. Aduksi merupakan gerak yang mendekati tubuh, sedangkan gerak abduksi adalah gerak yang menjauhi tubuh. Contohnya gerak yang meregangkan tangan, membuka tangkai kaki, serta mengacungkan tangan. Yang ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak menegakkan, sedangkan gerak depresi merupakan gerak yang menurunkan. Contohnya gerak yang menengadah dan menundukkan kepala. Keempat, supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak yang menengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak yang menelungkupkan tangan. 5. Inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerak yang memiringkan atau membuka kaki ke arah luar. 6. Rotasi. Gerakan melingkar satu sumbu sentral. Contohnya gerak memutar kepala. Selanjutnya yaitu gangguan pada otot. Gangguan pada otot muscle fatigue, kelelahan otot. Tidak adanya oksigen sehingga ATP yang dihasilkan sedikit. Respirasi anaerob menyebabkan terbentuknya asam laktat, terasa pegal. Berikutnya tetanus, penyakit infeksi diakibatkan oleh neurotoksin dari bakteri Clostridium tetani, menyerang sistem saraf ditandai dengan gejala kekakuan dan kejang otot. Berikutnya atrofi, pengecilan otot akibat tidak sering digunakan. Hipertrofi, pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Distrofi, mirip dengan atrofi. Penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Namun distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir. Diperkirakan kelainan ini bersifat genetis. Paralisis. Kelumpuhan atau paralisis adalah hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Rigor mortis, kekakuan otot yang irreversible yang terjadi pada mayat setelah relaksasi primer akibat hilangnya ATP dari otot-otot tubuh manusia. Berikutnya, hernia disebabkan selaput peritonia yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu menyangga usus. Akibatnya usus turun dan terkadang mencapai testis atau sampai ke daerah lipat paha. Terakhir, miastenia gravis. Belum diketahui penyebabnya, penderitanya perlahan-lahan mengalami pelemahan pada otot-otot tubuhnya hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Pada umumnya, penderita kelainan ini meninggal karena otot-otot yang terhubung dengan sistem pernafasan tidak dapat berkontraksi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.